القول قول الصوارم كي تسترد. Mobil kelima F1 2026 sudah dirilis, atau lebih tepatnya baru liverynya aja ya. Dan tim itu ialah calon WCC kita musim ini, yaitu Mercedes-AMG Petronas F1 Team W17. Dan jujur kurang lebih sama kayak musim lalu, tapi bedanya ada pattern 3 garis Adidasnya di bagian sidepod ya. Dan sebenarnya ini yang gue prediksi di musim lalu, tapi ternyata malah terrealisasikan di 2026 ini. Oke lah, dan seperti biasa kita tunggu semua livery mobil udah dirilis baru kita nilai ya. Jadi hari ini gue mau bahas mengenai tim yang dari awal tahun kemarin itu sudah dibahas desas-desusnya mengenai mereka memiliki mesin terbaik. Dan hari ini gue bahas akankah desas-desus itu beneran terjadi. Jadi Mercedes ini selalu ditetapkan memiliki mesin terbaik di F1 2026 nanti. Ditambah mereka mampu menemukan loophole di regulasi di mana kompresi mesin mereka itu 18:1. Dan ya, kalian pasti sudah mendengarkan ini berkali-kali, bahkan di video gue sama Bang Edo juga udah gue jelasin, tapi gue ulangi sedikit aja biar memori kalian terrefresh. Jadi regulasi kompresi mesin sekarang itu kan harusnya 16:1. Tapi Mercedes mampu membuat 18:1 tanpa melanggar aturan, atau bisa dibilang mengeksploitasi gray area di regulasi mesin sekarang. Tapi jangan salah, ini bisa emang menguntungkan dan bisa juga nggak menguntungkan. Karena sesuai teori Saipul 2020, rumor itu kalau emang belum ada tes atau uji apapun dan belum ada perbandingannya dengan tim lain, ya hanyalah kenyataan palsu. Sama kayak harapan fans MU tiap tahunnya. Jadi klaim yang mengatakan dia bakal 0,3 sampai 0,4 detik lebih cepat perlu ditegaskan kembali kalau ini baru klaim aja, dan karena balik lagi belum teruji dan dibandingkan dengan mesin lain. Jadi selama kita belum terjun ke track dan belum menjalani weekend pertama yaitu di Australian Grand Prix, ya sama, ini hanyalah klaim belum fakta. Kita harus lihat tim lain kayak gimana. Tapi jika semua ini ternyata benar, berarti ini akan menjadi kedua kalinya Mercedes di abad 21 ini ketika terjadi pergantian regulasi mengenai powertrain atau mesin, mereka unggul. Mungkin setiap pergantian regulasi mereka berharap, semoga gantinya yang besar tuh di bagian mesin ya. Dan ini bisa dibilang keuntungan dan ketidakuntungan. Baik lagi, seperti gue bilang tadi, karena mereka kan selain mereka sendiri ya, mereka tuh memiliki 3 tim yang menggunakan mesin mereka. McLaren, Williams, dan sekarang Alpine ya, tim dahsyat itu. Sebagai supplier mesin terbanyak di grid, ketidakuntungan mereka ya mereka harus siapin banyak sekali anggaran dana buat mesin dan komponen elektroniknya di musim ini untuk 8 mobil termasuk mereka sendiri. Dan belum lagi alokasinya, jadi itu ngeri biayanya pasti ya, walaupun musim ini emang sudah lebih murah dibandingkan musim-musim sebelumnya. Dan jika loophole itu pada akhirnya di-ban, ya rasio 18:1 itu, mereka harus rombak mesin mereka, dan gak hanya untuk mereka sendiri, tapi untuk 3 tim yang pakai mesin mereka juga, dan itu bakal serem sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Keuntungannya ya mereka bakal dapat banyak sekali data karena ada 3 tim yang bakal pakai mesin mereka. Datanya pasti berjibun kayak alasan tifosi tiap kali next series Aurir ya. Tapi itu kan mesin ya. Meskipun mesin mereka unggul, regulasi 2026 ini nggak cuma soal mesin aja, walaupun itu yang gedenya sebenarnya. Tapi juga bisa nggak mereka buat mobil yang aero aktifnya itu gacor. Jadi aero juga main di sini. Dan jika aero aktif mereka kurang, itu bisa menghambat keunggulan yang mereka telah buat dari mesin mereka. Kalau boost, overtake, dan recharge itu kan balik lagi ke bagian mesin mereka yang gue akan tegaskan lagi. Musim ini hybridnya sudah 50-50 ya, fuel dan electric. Sama satu hal lagi sebelum kita ke pembalap ya, tapi itu reliability juga bakal penting banget. Nah ini penting ya, karena kita kayak aeroaktif dulu deh. Karena ini bisa jadi bahaya kalau ada masalah. Let's say nih kita lagi straight mode, kedua front dan rear wing kebuka ya kan. Pasti belok kan, apalagi high speed corner ya kan. Masih kebuka wingnya, itu mobil bakal mental ke Greenland cuy. Tentunya reliability akan menjadi concern untuk semua tim, gak cuma Mercedes doang. Di era dimana reliability itu udah gacor banget ya, tapi itu kan ketika regulasi mesin yang lama. Sekarang udah baru lagi 50-50 ya kan, dan potensi untuk reliability membusuk itu bisa terjadi kembali. Ya untuk kita para fans, ya seru lah, karena itu bisa memberikan kita plot twist di setiap balapan nantinya kalau misalnya ada failure. Cuman ya gue gak mau doain yang enggak juga sebenarnya. Kecuali jika kalian tuh fans mereka, ya itu ya beda lagi ya kan. Tapi untuk para tim dan pembalap, ya ini mimpi buruk, apalagi di balapan terakhir nih misalnya lagi title fight panas-panasnya jauh karena masalah reliability ya kan gak lucu gitu. Ya itu lebih kayak bumbu-bumbu aja lah untuk membuat sebuah balapan tuh seru. Masalah reliability ini bumbu-bumbu yang berapa musim ke belakang tuh ya hilang ibarat negara kayak perang dijajah sama. Kurang lebih itu sih. Mesin sebenarnya kalau menurut keyakinan saya ya, mereka tuh bakal unggul dari supplier mesin lainnya.
Cuman perlu diingat bahwa F1 tuh nggak cuma soal mesin, tapi banyak faktornya, ya aeroaktif itu termasuk. Dan termasuk juga pembalap mereka. Nah, asik nih bridgingnya ya kan? Sangat, ya biasa aja sih sebenarnya ya. Tapi lineup mereka, menurut gue ya, sebenarnya gue masih akan taruh mereka tuh di bawah Ferrari dan McLaren secara best lineup. Tapi musim ini bisa aja gue taruh di second best atau malah the best. Gak tahu ya, harus lihat akhir musim nanti. Tapi lineup mereka tuh secara jangka panjang udah gacor. George musim lalu udah buktikan mengapa dia layak bertahan di Mercedes dan udah matang untuk diberikan mobil kenceng. Karena gue selalu merasa bahwa George ini belum pernah mendapatkan mobil kenceng yang ia layak dapatkan selama karirnya. Musim 2026 semoga bisa menjadi musim di mana dia mendapatkan itu. Jadi George dikenal sebagai pembalap kenceng tapi suka neror pembalap lain. Tapi di 2025 bersih pak, dia bersih banget. Jarang buat kesalahan dan terbukti dia tuh 99,9% laps completed musim lalu. Suwe, nyesek banget ya, kayak dapet IPK 3,99. Tapi ini membuktikan dengan mobil solid. Kayak W16 kemarin aja, George sudah bisa tampil bagus. No mistake, tinggal diberikan mobil yang kenceng dan bisa bantu dia menunjukkan dia adalah potensial Jordan. Lalu kita ke Kimi Antonelli yang akan menjalani musim keduanya di F1. Musim 2025, rookie-nya kemarin bisa dibilang roller coaster. Untuk Kimi ya, awalnya oke, konsisten dapat poin ya kan, habis itu melontong di leg Eropa. Padahal Toto udah ngebet dia bakal gacor di leg itu. Lalu kembali ngacir setelah lolos dari leg Eropa dan nyaris menyalip Lewis di standings. Tapi oke lah, meraih 3 podium udah good. Tapi musim rookie dia sebenarnya bisa lebih better dan lebih konsisten. Itu yang harus dia improve. Sama Kimi itu pembalap yang agresif menurut gue ya. Dan itu berarti one lap pace dia sebenarnya itu harusnya bagus. Cuman dia kebantai musim lalu sama George di qualifying. Dan ini juga dia perlu perbaikin karena semakin tinggi Anda start, semakin baik dan Anda tidak perlu meneror pembalap lain. Nah, ngomong-ngomong soal neror pembalap lain, jiwa-jiwa itu yang awalnya ada di George ya, malah pindah ke Kimi 2025. Udah berapa Ferrari yang udah dia korbanin musim lalu sebenarnya. Jadi musim 2025, Kimi itu masih bisa dikatakan ya lumayan underwhelming jujur aja. Tapi ya nggak jelek juga, emang perlu ditingkatkan aja, apalagi untuk 2026 di mana regulasi baru, semua pembalap mulai dari nol ya kayak Pertamina, dan tambahan dikit, kedua pembalap tuh harus bisa perform musim ini, apalagi jika mobilnya gacor, karena ingat, Toto Wolff ini masih pengen mengejar pembalap yang selalu dia incar dari 10 tahunan ke belakang itu ya, yaitu Max Verstappen. Apapun pasti akan dilakukan untuk mengambilnya, dan jika George atau Kimi underperform aja musim ini, bisa aja salah satu dari mereka bakal keluar. Beratnya sih sebenarnya di George ya, karena Kimi merupakan proyek jangka panjang, dan Toto udah naikin dia juga. Kalau misal dia kick atau dia turunin ke tim lain ya nggak tahu ya, itu malah nanti ibaratnya gagal proyeknya. Sesuai teori Carlone 2022, pembalap harus menjalani setiap musim F1 seperti mereka menjalani musim terakhirnya. Biar terpressure tapi in a good way. Mental akan kebentuk. Tapi nih ya, gue dapat info dari A1 kalau Max Verstappen dan Mercedes sudah mencapai persetujuan nih. Hah? Persetujuan apa tuh bang? Serius gak nih lu? Iya, nih gue bocorin nih. Kalau mereka tuh mencapai persetujuan, kalau tahun depan itu, ya tahun 2027. Oke, gue akan spoilerin satu prediksi gue untuk musim ini. Tapi prediksi gue untuk WDC adalah salah satu pembalapnya bermesin Mercedes. Dan WCC-nya juga sama. Ayo, coba tebak ya kan? BTW itu 2 prediksi ya. Yaudah sih ya. Tapi gitu ya, karena Mbah Helmut aja bilang bahwa yang akan jadi juru musim ini itu pembalap yang menggunakan mesin Mercedes. Menarik sih, dan yaudah deh, gue spill aja pembalapnya ya. Yang bakal jadi Jordan F1 2026 sudah jelas tidak lain. Oke, jadi begitu saja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Ya sorry guys, ini kalau kalian dengar suara background tuh hujan ya. Gue juga sakit PTW. Jaga kesehatan kalian masing-masing ya. Hujan terus di luar nih, apalagi di Jakarta ya. Ya seperti biasa video kalian tutup. Boleh. I think we can cut the video there.